Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau sharing lagi nih teman-teman ya. Mumpung belum puasa ya teman-teman, saya mau share sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Sales Magic. Bang, kalau misalnya mau lebaran itu nyales yang kemungkinan produknya itu gampang dan laku itu apa? Ya. Jadi produk yang akan saya share di video ini itu bisa dijual secara online ya, maupun secara offline ya. Entah kamu itu dijual di warung kamu ataupun kamu seorang sales yang mau menjual secara freelance ya, keliling ke warung-warung, ke toko-toko ataupun ke market yang lain ya. Nah, ditonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip. Siapa tahu dari beberapa produk yang saya sebutkan di video ini salah satunya bisa apa ya? Bisa kamu jual kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di video ini pun saya juga tidak hanya sekedar ngomong ya, teman-teman, saya juga melakoni atau saya juga menjual produk-produk yang saya sebutkan di video ini. Dan saya juga akan kasih tahu kalian alasannya kenapa produk ini laku kayak gitu ya. Saya udah beberapa tahun ke belakang ya teman-teman, udah ada ya 7 lebaran ini setiap mendekati bulan puasa sama lebaran saya pasti jualan produk ini dan pasti laku. Yang pertama ya teman-teman, yang pertama adalah produk makanan, khususnya produk snack dan camilan. Nah, kenapa produk ini pasti laku? Sekarang gini, kalau misalnya kamu lebaran ya, kalau misalnya kalian merayakan Hari Raya Idul Fitri dan kalian silaturahmi, ya pada umumnya ya teman-teman, 99,9% itu pasti ada snack atau camilan yang dihidangkan ya oleh pemilik rumah. Benar apa enggak teman-teman? Nah, maka dari itu ini merupakan sebuah momentum yang sangat-sangat apa ya, peluang emas kalau menurut saya. Nah gini, ada 2 opsi nih teman-teman. Yang pertama, kamu bisa membuat sendiri makanan atau camilan lalu bisa dijual ya. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa jual, nggak bisa membuat, kamu bisa membeli di agen-agen makanan ya. Kan ada tuh yang jual makanan-makanan snack kayak roti-roti kayak gitu teman, kayak gitu ya. Dan kalian bisa jual secara ya diecer kayak gitu teman-teman. Dan ini pun peluangnya masih worth it dan eksis sampai saat ini teman-teman ya. Nah gini, contohnya nih, kalau kamu misalnya di tempat kamu ada banyak pohon pisang ya, kalian bisa membuat keripik pisang, selai pisang, adanya pohon ketela, keripik ketela, adanya bayam, bikin keripik bayam ya. Jadi kita memanfaatkan hasil bumi kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak telaten ya teman-teman, ataupun nggak bisa mengolah hasil bumi, nggak punya skill untuk memasak, tenang aja karena saya pun sering menggunakan opsi yang kedua, yaitu saya membeli produk makanan ini di agen-agen makanan ya, lalu saya bungkusin kecil-kecil, lalu saya jual ya, jual di online sama saya jual secara offline ya. Keliling saya teman-teman ya, dari warung satu ke warung yang lain. Itu yang pertama. Terus berikutnya nih, yang kedua, kalau misalnya puasa dan lebaran ya, ini ada beberapa produk yang sepertinya apa ya, sepele, tapi sebenarnya itu adalah uang, kalau misalnya kita bisa melihat peluang tersebut. Nah, produk yang kedua ini sebenarnya itu masih sama konteksnya seperti yang di produk pertama, yaitu masih bertema snack sama camilan, yaitu produk jelly dan produk permen, ya. Ya, kalian tahu kan kalau misalnya silaturahmi itu, banyak anak kecil-kecil ya teman-teman yang berkunjung silaturahmi ya, berkunjung ke ya ke rumah-rumah lah. Nah, mayoritas itu anak-anak kecil, makanya para pemilik rumah itu menghidangkan ya yang kira-kira anak kecil itu suka itu apa sih? Ya, agar-agar sama permen. Udah cuma 2 makanan itu teman-teman yang diincar sama anak-anak kecil ya, sama bocil-bocil. Nah, maka dari itu, tidak jarang para pemilik rumah itu kalau lebaran itu harus ada permen sama agar-agarnya. Kalian bisa beli seperti misalnya Inako nih, kalian beli karungan ya teman-teman. Maksudnya karungan itu kalau di distributor itu per 10 kilo biasanya ya. Itu kan bisa jual secara kiloan kayak gitu teman-teman ya. Oke, berikutnya yang ketiga nih. Kalau misalnya setiap mendekati puasa lebaran, ada satu produk lagi yang penjualannya itu naik, yaitu jualan amplop lebaran. Nah, kenapa? Kenapa cuma kertas? Kan amplop kan ibaratnya kertas ya teman-teman. Kok bisa laku? Nah, kalau saya biasanya itu yang
orderan sana itu adalah permintaan request, amplop lebaran custom, ya. Jadi terkadang gini, ada orang-orang yang, apa ya, memberikan, uang ya teman-teman, itu tapi kepengen, yang orang tua yang diberi itu tahu, oh ini amplop dari Om Bangkit misalnya. Jadi amplopnya dibikin beda ya, tapi memang, begitu teman-teman, marketnya itu luas banget. Bahkan, kemarin ini belum puasa, saya membuat video ini belum puasa, saya posting amplop lebaran dan sudah laku beberapa teman-teman ya, di Facebook postingnya. Dan di beberapa toko saya juga menawarkan amplop lebaran ini dan laku teman-teman ya. Nah belinya di mana Mas? Nah kalau sebagian saya ada yang pesan di percetakan, desain dari saya dan, ada lagi biasanya saya juga membeli di Shopee teman-teman ya, di Shopee sama Tokopedia, biasanya saya juga membeli dari marketplace tersebut, lalu saya offline-kan. Jadi saya beli barang online lalu saya offline-kan, dan barang yang offline saya online-kan, kayak gitu teman-teman. Jadi tuker-tukeran kayak gitu ya. Oke yang keempat, produk tisu. Nah, jadi produk tisu ya teman-teman, itu juga, permintaan ordernya itu naik teman-teman. Nah tisu, kalau misalnya saya itu lebih suka yang, tisu-tisu murah teman-teman ya. Seperti misalnya nih, Paseo, tisu Joli, sama tisu Tesa ya. Itu tisu-tisu yang terkenal harganya itu, merakyat lah kayak gitu. Dan itu permintaannya juga, naik kalau pas musim, puasa sama musim lebaran. Karena kan kalau misalnya, lebaran ada yang bikin opor ayam, ada yang bikin ya makanan khas daerah mereka lah, dan otomatis habis makan bersihin pakai tisu, ya. Jadi mau nggak mau permintaan order dari produk tisu itu memang naik drastis, kayak gitu. Yang kelima, ini ada tempat tisu, ya. Jadi, apa ya, kalau misalnya saya biasanya gini teman-teman, saya jualnya itu gini cara jualnya, "Bu, ini kalau misalnya ibunya beli tisu 5 ya, kalau saya menawarkan di toko-toko atau warung-warung, ini nanti ada bonus, tempat tisu." Nah, itu untuk pancingannya. Tapi kadang ada beberapa, "Mas, kalau misalnya beli tempat tisunya ada, tempat tisunya aja bisa nggak?" Nah, itu kan juga bisa menjadi, apa ya, trik marketing kita gitu, teman-teman ya. Bisa kita jadikan bonus pembelian untuk, produk tisu, bisa juga kita jual tempat tisunya aja kayak gitu, teman-teman. Dan ini harganya juga murah banget, teman-teman, harga modalnya itu murah banget. Kalian bisa cek di online ya, teman-teman, untuk harga, tisu. Tapi kalau misalnya kalian punya link, kayak misalnya distributor barang pecah belah itu juga lebih bagus lagi. Nah, kalau misalnya saya biasanya beberapa ambil di, Kabupaten Magelang, teman-teman, untuk distributor produk-produk pecah belah seperti ini ya. Terus berikutnya nih yang kelima ada tempat, aqua ya, tempat aqua atau tempat untuk menaruh aqua gelas sama aqua botol, seperti itu. Berikutnya lanjut, ada produk juga yang, permintaannya naik, yaitu produk cuci piring teman-teman ya. Nah, salah satu favorit saya itu adalah Sunlight. Bahkan, ini saya sudah mulai nyetok teman-teman ya, karena saya yakin kalau misalnya setiap lebaran, mendekati lebaran, harga Sunlight itu naik dan barangnya susah ya. Jadi para para penimbun barang ini udah apa ya, udah mulai melakukan aksi mereka ya teman-teman, dan mereka akan menjual dengan harga yang tinggi di, musim-musim lebaran sama Idul Fitri ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian, bertanya, "Mas, kenapa kok kalau misalnya lebaran kok, permintaan produk Sunlight atau cuci piring lainnya ya teman-teman, itu kok bisa laku?" Ya karena, lebaran itu identik dengan apa ya, kumpul keluarga, makan-makan ya teman-teman, otomatis kan juga kita butuh apa ya, sabun cuci yang lebih banyak kayak gitu. Nah, dari permintaan toko sama permintaan konsumen itu juga naik. Kayak gitu teman-teman. Nah kalau saya, untuk produk deterjen saya, ngedrop ke toko-toko. Nah kalau dulu saya pernah ya teman-teman itu melakukan direct selling atau penjualan langsung ke konsumen di bulan puasa. Nah tapi, untuk produk yang direct selling ini adalah yang kemasan besar ya. Jadi ke warung-warung gitu teman-teman, ke kayak kantin sekolahan, ke angkringan kayak gitu. Jadi langsung ke pemakai kayak gitu, bukan ke toko-toko. Nah tapi kalau sekarang, saya lebih fokus ke toko-toko, udah nggak melakukan DS atau direct selling lagi, seperti itu teman-teman. Nah,
Di poin pertama tadi ya, itu, ada snack sama makanan. Nah, untuk best ya, best seller-nya itu adalah produk Tenggo sama teh gelas. Wah, ini kalau misalnya kerja di OT ya, di brand OT, panen teman-teman ya. Kalau misalnya sistem insentifnya masih sama kayak tahun-tahun lalu, itu panen ya. Karena untuk menjual produk Tenggo sama teh gelas, ya bisa dibilang berapapun saya bisa jual, kayak gitu. Karena memang apa, ya itu salah satu maskot ya teman-teman, salah satu identik atau ciri khas kalau lebaran harus ada wafer tenggo sama teh gelas, kayak gitu teman-teman. Nah gini, ada yang bertanya, "Mas, bukannya kalau misalnya lebaran itu jualan fashion itu juga bagus, prospeknya bagus?" Iya, itu bagus, tapi kalau misalnya di-offline kan, nyales, pakaian itu kan kurang apa ya, kurang, ini, pemain, jual beli fashion ya, baju celana itu udah terlalu marak ya. Di online itu perang harganya udah nggak masuk lah teman-teman ya. Kalau menurut saya, untuk usaha fashion, udah apa ya, pangsa pasarnya itu udah menurun kayak gitu. Jadi udah nggak se-worth it, tahun-tahun sebelumnya, kayak gitu. Bahkan para pemilik-pemilik, usaha fashion yang offline, toko-toko baju, itu kalau lebaran pun sekarang apa ya, yang belanja sepi ya, dan ini memang fakta teman-teman, sepi banget teman-teman. Ya ada tapi cuma satu 2 kayak gitu. Terus berikutnya lagi, kalau misalnya, kalian, seorang pemilik toko, kalian bisa berjualan produk rokok yang, harganya mahal dan rasanya enak. Nah, ini marketnya keren banget, teman-teman. Gini, kalau misalnya biasanya, saya itu berjualan produk rokok seperti itu tuh yang harganya murah ya, harganya murah, tapi kalau lebaran enggak, teman-teman. Karena banyak orang mudik punya banyak duit ya enggak, jadi mereka akan lebih suka, apa ya, ya merokok-rokok yang enak kayak gitu ya, teman. Dan untuk ini teman-teman, untuk gengsi mereka. Wah ini orang baru mudik, masa rokoknya rokok nggak enak kan juga apa ya? eh, nggak apa ya? Nggak estetik banget sih kayak gitu. Jadi orang mudik kan rata-rata kan apa ya? Gengsinya tinggi kayak gitu. Jadi ini kita memanfaatkan gengsi dari orang-orang yang pulang kampung. Seperti itu sih teman-teman ya. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya di bulan puasa dan lebaran, ini orang yang berjualan itu sebenarnya, musim-musim panennya teman-teman, musim panennya para penjual. Tapi tergantung juga teman-teman, bagaimana cara kita menjual atau cara marketing kita, bagaimana dengan target pasar kita, bagaimana dengan harga kita, apakah sudah bersaing dengan kompetitor atau tidak, ya. Jadi kita juga harus, melakukan, riset pasar, seperti itu, ya. Jadi, apapun produk yang kamu jual ya, pastikan kalian memenuhi 3 unsur ini, produknya tepat, dijual di market yang tepat, menggunakan strategi marketing yang tepat. Dan bagi kamu nih para penjual offline ya, yang masih, freelance atau nyales keliling ya, kalian juga bisa, eee, apa ya, bisa dibilang kalian wajib belajar mengenai, cara jualan lewat online, kayak, membuat toko online di marketplace ya, belajar jadi dropshipper dan apa ya, pokoknya harus bisalah, karena lambat laun cara beli orang itu mulai berubah dari offline ke online ya. Dan saya yakin mungkin 10 atau 20 tahun ke depan itu banyak rombakan baru ya dalam semua hal ya, dari semua hal itu dari offline menjadi online ya. Mungkin itu sih, sharing saya teman-teman, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, semoga bagi umat muslim, atau bagi orang yang menjalankan ibadah puasa ini teman-teman diperlancar ya, bisa sampai full, nggak ada kendala, amin ya teman-teman, dan bisa menjalankan hari raya Idul Fitri atau hari raya, apa ya, hari kemenangan kayak gitu ya teman-teman. Dan semoga kita sebagai penjual ya, entah itu pemilik toko, pemilik grosir ataupun sales ataupun, penjual di marketplace bisa boom ya, ordernya bisa naik sehingga di hari, Idul Fitri kita bisa kasih uang saku ke ponakan-ponakan kita bisa membeli baju baru, kita bisa berbagi ya teman-teman. Karena memang ini bulan yang sangat luar biasa untuk umat muslim ya teman-teman. Oke makasih, mohon maaf kalau misalnya video ini, tadi ada agak bising ya.
barusan rame banget di daerah sini saat saya record video ini ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena saya cuma manusia biasa yang nggak lepas dari kesalahan ya teman-teman. Dan di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway. Jadi yang baru ketemu sama channel ini, bantu subscribe. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya. Share ke teman-teman kamu yang suka sama bisnis jual beli, share sama teman-teman kamu yang mungkin lagi cari inspirasi untuk cari bisnis sampingan ya teman-teman. Semoga itu menjadi sedekah jariah untuk kalian semua. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.